Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan dari Bengkelas CV Kedu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana progres memasarkan secara digital. Artinya saya sendiri memanfaatkan media sosial, terutama adalah Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Itu nanti saya akan berbicara masalah itu. Jadi memang yang pertama-tama yang saya sadari betul ya, jadi CV Kedu ini sebenarnya saya dirikan sudah lama sekali, yaitu tahun 2014 kalau nggak salah. Sejak saya pulang dari Papua itu saya dirikan Kedu. Namanya Kedu karena ini bukan saya orang Kedu, bukan, saya orang Surabaya. Kedu itu sebenarnya adalah singkatan dari kelas dunia. Jadi Kedu Saketi Sentosa, KSS ya, dan ini merambah dunia las-lasan. Dan pekerjaan pertama yang saya lakukan itu saya dibantu oleh sesama teman juga. Waktu itu saya masih ngerjakan pager ya. Nah kemudian dia telepon, bro mau naik level enggak gitu kan. Karena sebelumnya saya juga menjadi sales alat berat gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa gitu kan. Ada kerjaan apa ini gitu. Akhirnya beliaunya ini mengenalkan saya pada dunia pelabuhan. Dan di pelabuhan itu kita mendapatkan garapan chassis ya. Jadi chassis CTT ya, di daerah Tandes sana itu Surabaya. Jadi pengangkut peti kemas itu chassisnya merahu, itu kita perbaiki. Kemudian juga ada masang landing gear juga, kemudian bongkar silinder. Kemudian itu berlanjut sampai ke masalah hidrolik. Tetapi saya tidak concern di situ karena kemudian saya bilang, Pak, ini untuk urusan yang lebih detail tentang urusan chassis mending dipegang jenengan deh. Akhirnya saya lepas dari situ, tetapi alhamdulillah CV Kedu sudah menjadi rekanan ya di pelabuhan. Nah kemudian saya lebih fokus kepada yang ini yang business to customer, yaitu pagar, interior, balkon, kemudian juga railing tangga. Itu saya melirik pasar itu dan saya kemudian berkeinginan untuk bisa merambah dunia ini melalui digital, ibaratnya itu melalui sosial media lah, melalui dunia online. Nah akhirnya saya bikin konten-konten tentang ya seputaran Bengkelas, seputaran pagar, seputaran kanopi. Itu saya upload berkala. Jadi saya langsung bikin Facebook page dengan nama Bengkelas CV Kedu Surabaya. Kemudian juga di Instagram itu juga jual _pagar kanopi. Dan kemudian juga ada @katalog _pagar kanopi. Nah, kemudian juga di YouTube ini saya bikin channel namanya adalah Bengkelas CV Kedu. Ini adalah channel lama, sebenarnya adalah tokbang.id, kemudian saya ganti nama. Tapi balik lagi tadi, hal yang mendasar sekali bahwa ini adalah perjalanan maraton. Jadi kegiatan mengkonten tentang dunia las-lasan, dunia interior, dunia pagar ini, dunia kanopi ini adalah maraton. Artinya ini siap-siap saya akan 5 tahun akan melakukan hal ini. Itu saya sadari betul bahwa ini tidak akan terjadi seketika kemudian orderan itu lancar dari online, enggak. Dan seketika langsung dikenal itu juga enggak. Saya enggak ada angan-angan ke situ, tetapi realitisnya itu mungkin 5 tahun perjalanan dengan konten setiap hari, dengan membuat postingan di Instagram setiap hari, dengan membuat postingan di Facebook page setiap hari, dengan tetap konsisten. Saya bikin e-book juga, katalog. Ini sudah mulai jalan dan mungkin minggu ini sudah saya bisa Anda download dengan gratis ya. Jadi ini adalah perjalanan yang panjang dan syukurnya saya sendiri senang dengan dokumentasi. Jadi saya nggak nganggap ini sebagai konten, enggak. Saya dokumentasi aja, garapan A, garapan B, garapan C begitu. Saya senang. Alhamdulillah ini sudah jalan dan semoga saja Anda bisa menikmati dan menjadikan Bengkelas CV Kedu ini sebagai rujukan saat Anda mau bikin pagar dan kanopi. Ambaan. Oke, bicara masalah tadi itu konsistensi, saya kira ini perjalanan 5 tahun dan saya juga senang dengan konten. Jadi masalah konsisten, saya kira kalau kita melakukan hal yang kita senangi itu juga otomatis mau nggak mau akan jadi konsisten sendiri. Nah, berikutnya adalah bicara masalah gear ya, atau peralatan yang saya pakai untuk membuat dokumentasi, dan itu sangat umum sekali. Artinya sangat mudah. Sekarang aja saya pakai HP, saya terbersit ya mau pengen ada GoPro begitu, tapi saya kok
akhirnya kerja 2 kali. Itu kerjanya harus di PC karena file GoPro gede gitu ya. Untuk momen tertentu mungkin saya akan pakai GoPro, tapi untuk setiap hari supaya handy, supaya mudah, saya gunakan HP. Saya colokin juga pakai mikrofonnya bawaannya, ini headset bawaannya itu saya kira suaranya juga sudah oke dan gambarnya juga nggak jelek-jelek amat. Kemudian saya juga pakai barang yang satu ini nih. Nah, ini juga untuk desain-desain begitu, untuk apa namanya, untuk kegiatan yang lebih lebih mengarah kepada misalkan untuk Facebook gitu, daripada saya sulit-sulit untuk memencet tombol di HP, mending saya langsung pakai laptop saja gitu. Sik Mas ya, wonge tuku apa itu gula nggak salah. Nah, berikutnya saya akan bicara masalah bagaimana pemasarannya. Nah, di Facebook itu yang paling kuat sejauh ini saya rasa ya. Di Facebook itu sampai orang yang ngontak itu dari Facebook. Dan memang benar kata orang itu, Facebook itu kuat di group of interestnya. Grupnya itu kuat. Kalau misalkan grup tukang dan kuli itu juga kuat. Teman saya pernah ngadakan podcast embongan ya. Teman saya itu punya 10 outlet ya. Masih ya orangnya, sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Ya, yang jualan lagi beli sesuatu, beli gula. Jadi teman saya yang punya toko 10 biji oleh-oleh itu nggak masarkan gebiar, itu enggak. Misalkan coming soon gitu enggak, dia outlet enggak. Dia justru merambah ke Facebook yang notabene itu sangat efektif sampai sekarang. Dia ngaku sih efektif. Saya tinggal ada grup kuliner Kota Bojonegoro, ya Kabupaten Bojonegoro, ada grup kuliner Lamongan, itu dia masuki semuanya, infokan bahwa toko oleh-olehnya buka, itu sudah ramai sendiri, orang berdatangan. Kelas dunia. Saya juga demikian, saya manfaatkan Facebook dengan cara satu, bikin iklan. Saya nggak iklan, tapi saya bikin postingan di marketplace, itu juga efektif. Kemudian Facebook page itu saya isi, setiap hari saya isi. Kemudian Facebook saya pribadi saya gunakan untuk orang-orang supaya nge-like Facebook page milik saya. Tapi Facebook marketplace-nya itu yang kelas dunia. Facebook is awesome. Jadi nggak bisa dilupakan tuh Facebook. Nah, bagaimana dengan Instagram? Instagram justru tidak ada yang kontak. Ini yang parah ya. Atau mungkin saya belum nemu, atau mungkin Instagram itu cocok untuk kuliner atau tempat nongkrong, atau misalkan barang yang nyel jadi, itu mungkin cocok ya. Tapi kalau untuk barang dan jasa saya belum begitu intens ya untuk bisa mengenalkan ke orang-orang itu yang sejauh ini saya praktekin. Kemudian yang ketiga yang juga kuat adalah LinkedIn. LinkedIn ternyata juga jos. Saya upload 1-2 postingan. Jadi saya punya akun LinkedIn lama. Itu adalah akun ketika saya bikin ketika masih di Papua. Itu saya isi sekarang dengan perihal pagar dan kanopi. Saya 2 kali posting langsung ada yang ngontak gitu. Ada kontraktor interior di daerah Sidoarjo itu kontak saya pribadi untuk bisa ketemu. Nah, ini saya mengukur efektivitasnya, ternyata ya seperti itu realitanya. Nah, itu saja bisa saya sampaikan. Jadi memang semoga saja berkenan. Mungkin cara-cara seperti ini juga sudah Anda lakukan. Mungkin juga Anda mau sharing-sharing, silahkan komentar di bawah bagaimana hasilnya. Tapi sejauh ini garis besar saya adalah ini adalah perjalanan maraton 5 tahun paling enggak. Jadi saya nganggap postingan-postingan nanti ada efeknya enggak. Sejauh ini saya anggap aja enggak ada. Karena emang keduanya itu saya senang dengan konten, dan saya kira pasar digital ini juga sangat perlu diperhatikan, tapi juga ekspektasinya tidak terlalu berlebihan. Kemudian saya tadi juga cerita tentang efektivitas masing-masing media sosial ya, dan Facebook, antara Facebook, Instagram sama LinkedIn sudah saya ceritakan semuanya. Demikian, kita nanti dijumpa lagi di lain kesempatan, and bye bye.